Nah, inilah tentang bagaimana hubungan antara al-abid wal ma'bud. Itulah kenapa diperintahkan oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'budun yang pertama liya'rifun, mengenal. Kenapa harus mengenal? Tetapi mengenal adalah karena nanti di penghujungnya kita suruh mengingat. Tidak mungkin kita akan kenal tanpa ingat, tanpa mengenal. Dan tidak mungkin adalah kenal kecuali liqah, tersambung tadi semua. Jadi ingat datang dari kenal, kenal datang dari jumpa. Nah, disinilah yang awal yang harus kita lakukan adalah liqah, bertemu, berjumpa, mengenali sejatinya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul gaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa mursyidina Syahmat. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat, bersama Abah Setu ya. Semoga panjenengan dimanapun berada hari ini lebih berkah, hari ini lebih bahagia, hari ini lebih hidup hatinya ya. Karena dengan hidupnya hati segala perkara, dengan hidup dari Sang Maha Hidup ya, maka pohon akan berbuah, ikan akan bertelur ya, binatang akan hidup ya, dan berkembang biak. Tapi pada saat mati maka hancurlah segalanya. Maka oleh karena itu marilah terus kita hidupkan hati kita, sambungkan hati kita, karena segala yang tersambung akan menyala. Lampu tersambung akan menyala, magicom yang tersambung bisa membuat nasi, handphone yang tersambung bisa video call, bisa nonton live ya, telepon yang tersambung akan bisa komunikasi ya sahabat. Jadi intinya adalah bagaimana sadar dengan hidup tersambung, itu intinya.
bagaimana pula dengan Allah, sang kehadiran, sang wujud, tapi kalau kita tidak sambung, tidak sadar. Nah itulah baginda Nabi bersabda, la salata illa bihuduril qalbi. Tidak ada salat, tidak ada ibadah, tidak ada puasa tadi, kecuali tersambungnya, hadirnya hati. Tadi semua, ya. Nah inilah tentang bagaimana hubungan antara al-abid wal ma'bud. Ya, itulah kenapa diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun yang pertama liya'rifun, mengenal. Kenapa harus mengenal? Tetapi mengenal adalah karena nanti di penghujungnya kita suruh mengingat. Tidak mungkin kita akan kenal tanpa ingat, tanpa mengenal. Dan tidak mungkin adalah kenal kecuali liqah, tersambung tadi semua. Jadi ingat datang dari kenal, kenal datang dari jumpa. Nah disinilah yang awal yang harus kita lakukan adalah liqah, bertemu, berjumpa, mengenali sejatinya Allah. Nah inilah maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama liya'rifun, tapi yang kedua liya'budun bukan berarti menyembah. Nah inilah juga kita harus mengerti bagaimana mau menyembah Tuhan yang laisa kamislihi. Bagaimana menyembah Tuhan yang Dia ada. Ya. Sesungguhnya yang ada adalah ada Dia, hanya yang ada hanya Dia. Kanallahu apa namanya? Kanallahu syai'ama wal ana apa namanya? Wa huwal ana apa namanya? Alahi ma alahikan. Kalau dulu Allah itu ada, ya, sendiri, nah sekarang pun sendiri. Nah bagaimana menyambungkan dengan Tuhan yang sendiri? Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak demikian berarti sebagaimana kanallahu wala syai'amah wa huwal ana ala ma alahikan. Dahulu Allah itu sendiri, sekarang pun sendiri. Nah, bagaimana keberadaan kita? Nah inilah karena keberadaan kita akan berkaitan dengan bagaimana tersambung dengan yang Maha Ada tadi. Tuhan sudah memberikan bagian kepada kita untuk tersambung dengan Dia yang Maha Ada. Seumpama provider sudah memberikan kamu SIM card untuk koneksi dengan Dia. Cuma syaratnya sambungkan dulu. Tadi semua. Supaya apa? Handphonenya bisa dioperasikan. Tubuh kita adalah handphone. Nggak ada bedanya. Maka bagaimana tubuh ini sebagai handphone adalah menggunakan SIM card, ruh, dan jiwa, nyawa, sukma, nah itu. Untuk berkomunikasi dengan provider Allah. Dan Allah satu-satunya provider. Maka bedakan handphone itu adalah hamba. Kemudian mana yang jadi hamba? Tadi semua. Maka disitulah harus dipahami. Maka Allah membuat perumpamaan di alam dunia ini dengan berbagai macam sahabat. Membuat perumpamaan. Dan Allah dalam Al-Quran isinya hanya penuh dengan perumpamaan. Bahkan isi Al-Quran itu isinya perumpamaan. Bahkan baginda Nabi mengajarkan umatnya. Seluruh nabi-nabi membuat perumpamaan. Dari semua. Dan dikatakan dalam hadis kursi, Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan. Dan manusia mengajarkan binatang dengan cambukan, sahabat. Dan ini sekarang manusia mengajar manusia dengan cambukan. Nah, ini sudah keluar dari kodratnya. Jadi kita ini sekali lagi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun yang pertama adalah liya'rifun, adalah kenal. Sementara kenal hanya datang apa namanya dengan berjumpa. Tidak mungkin Anda kenal kecuali Anda sudah apa namanya berjumpa. Siapapun yang Anda belum pernah berjumpa, pasti Anda tidak akan kenal. Ya. Nah inilah kebanyakan manusia dalam berilmu pun bukan kenal, bukan maklum, tetapi hanya sebatas tahu. Itulah yang menjadikan penyebab sekarang kita ini terjebak di dalam hanya sebatas alimah, ya'lamu ilman, tapi tidak sawa ma'laman fahuwa alimun. Wazaka ma'lumun, maklum. Maklum kepada Allah. Maklum bahwa sesungguhnya diriku adalah tidak ada. Maklum yang sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Nah, pada saat kamu berdoa, bagaimana itikadnya kalau kamu tidak ada? Pada saat kamu sholat, bagaimana itikadnya kalau kamu tidak ada? Nah, inilah yang terjadi hari ini. Kenapa? Kata Abah, Islam menjadi terpuruk karena
dia terjebak dengan perumpamaan Allah dan mengartikan makna Quran dan hadis adalah tidak ditakwil. Padahal disinilah Allah selalu mengingatkan kepada kita, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Tadi bahkan kata baginda Nabi, agama itu untuk orang berakal. Tadi, nah itulah maka dibikinlah oleh Allah sanepan tentang khomar. Jangan minum khomar. Tadi, bahkan jangan sholat kalau kamu mabuk. Tadi apa namanya? La taqrabus sholat wa antum sukar, wa la taqrabus sholat wa antum sukar. Jangan sholat kamu mabuk. Tapi pada dasarnya yang dihitung oleh Allah bukan yang mabuk itu, adalah untuk menyadarkan manusia siapapun yang tidak menggunakan akalnya dalam beragama. Bahkan termasuk Aristoteles membuat kaidah mantik itu adalah untuk menggunakan akal. Nah, kebanyakan manusia sekarang ini adalah justru akalnya dipaksa dengan dalil. Sementara dalil yang ada adalah khobar. Khobar bisa benar bisa salah. Dan Abah sudah verifikasi, termasuk khobarnya orang Yahuduriyat ternyata salah. Orang khobarnya tentang hadis ini ternyata begitu dicek rijalul hadis dengan penelusuran sanad dan perawinya ternyata palsu. Jadi tidak semua khobar benar. Maka di akhir perjalanan makhluk ini ada ilmiah. Di akhir perjalanan makhluk ini ada Allah ajarkan tentang ilmiah. Tadi semua. Ya, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Allah sudah ingatkan. Banyak manusia adalah berjalan kepada Tuhan itu hanya dengan don. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Wallahu alimun tuh. Allah mengatakan dialah maha mengetahui. Kalau bicara maha mengetahui, dialah mengatakan akulah alima ya'lamu ilman wadaka sampai wadaka ma'lumun, aku maklum. Maka berarti sesungguhnya di akhir zaman ini adalah menggunakan pengujian ilmiah. Maka berbeda landasan ilmu dari zaman baginda Nabi. Kenapa zaman baginda Nabi tidak membutuhkan ilmu matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Tidak membutuhkan ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tajwid, ilmu qiraat. Nah, ilmu itu muncul di sini belakangan. Tapi kemudian manusia terjebak dengan ilmu. Lupa pada esensi daripada ilmu itu untuk apa gitu. Mereka hanya terjebak di dalam tadi. Yang penting bisa belajar ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, bayan, mantek, ulama. Itulah terjebak. Dari semua ya. Terjebak dengan instrumen yang harusnya adalah alat untuk justru kembali pada Allah, dijadikan sesuatu yang bahasanya adalah itulah seolah-olah kemuliaan. Mereka tidak sadar kemuliaan dalam kehinaan. Ya. Nah disinilah ya akhirnya sekarang kita adalah terpuruk sahabat. Padahal Allah di dalam Al-Quran mengulang berkali-kali puluhan ayat mengingatkan bahwa sesungguhnya adalah kehidupan ini adalah perumpamaan tentang surga, tentang telaga Kausar nanti, tentang perumpamaan surga, neraka, barja, syirat. Nah kita harus bahkan barusan kenapa orang Islam tidak mampu menggunakan istighfar dengan baik? Tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuh. Di situ Allah membuat perumpamaan juga. Anharo itu buat apa kebahagiaan kamu air yang mengalir, sungai. Tapi yang dimaksud adalah nanti di BRI kamu bisa ngambil ATM BRI Anharo mengalir. Kalau untuk konteks hari ini harus dipahami. Tadi konteks Al-Quran turun kepada orang Arab. Sehingga tentang bidadari yang 70. Karena waktu Al-Quran turun, sahabat, budaya orang Arab saat itu, ingat itu. Adalah mereka kayak Abu Jahal 200 istrinya. Abu Lahab 200 istrinya. Tadi semua perempuan tidak ada harganya. Nah ini kemudian juga orang Arab sangat tandus. Jadi kita harus mengerti di mana sih Quran itu turun konteksnya. Kepada siapa saat itu turun itu. Di tempat mana. Tentu karena setiap nabi adalah akan diutus kepada umatnya di lingkungannya masing-masing dengan menggunakan bahasa umatnya. Maka janganlah, dan disinilah kecerdasan kalian dalam menggunakan akal. Sebagai baginda Nabi tidak ada agama yang tidak bagi orang yang tidak berakal. Agama itu adalah untuk orang yang berakal. Tidak ada agama
bagi orang yang tidak berakal. Nah itulah dihitob, orang mabuk boleh nggak sholat, orang tidur karena hilang akal lagi tidur boleh meninggalkan sholat, tapi dikodok diganti begitu. Karena pada dasarnya manusia itu akal. Dan itulah yang Allah ingatkan dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqallahu akal. Tuh. Akal itu siapa lagi? Nah, kan begitu. Karena manusia tidak mengerti hakikat akal, hakikat kalam. Nah, inilah sehingga manusia adalah tidak mengerti bagaimana mencari ilmu dari Tuhannya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, bagaimana yang dimaksud Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, karena adanya akal. Itulah Allahu nur, al ilmu nur, malaikat nur, dan semuanya berasal dari nur Muhammad. Pahamilah, hanya dengan cahayalah segalanya hidup. Dengan cahaya ilmu akan hidup. Dengan cahaya banyak perkara yang kamu bisa lihat. Dengan cahaya pohon itu hidup. Dengan cahaya ayam binatang hidup. Tanpa cahaya kegelapan adalah kematian. Nah inilah yang harus dipahami ya oleh kita. Maka Abah dari pertanyaan teman bahwa sesungguhnya Abah ya isi Al-Quran itu banyakannya adalah hampir seluruhnya perumpamaan. Tadi contoh seperti ayat yang Abah ajarkan tadi, Allah menceritakan tentang Al-Fil. Karena kalau tidak mengerti Quran itu perumpamaan, kalian arti, maka dalam menafsirkan Quran, Quran itu ada kalimat mutasyabihat, ada kalimat muhkamat. Tetapi kalimat muhkamat sekalipun hukum, sebetulnya Allah juga banyak perumpamaan. Apalagi mutasyabihat. Diawali dengan alif lam mim, tuh. Yasin, Toha, To, Sin, Mim. Tadi semua ya. Ha, Mim. Manusia nggak ngerti lagi. Paling-paling wallahu a'lam. Padahal kunci. Mas, mau kenapa nggak masuk rumah? Dikunci. Kan itu ada kuncinya tuh. Alif lam mim. Ah, wallahu a'lam. Ini akhir zaman. Padahal itulah kuncinya. Yasin. Siapa mas? Udah ketemu Yasin mas? Yasin kan tulisan Quran. Itulah lagi. Apa sih artinya Yasin mas? Nggak tahu kalau alam. Gimana kamu akan memahami ke dalamnya? Orang kuncinya. Gak dipakai. To, sin, mim. Apa tuh to? Siapa tuh sin? Siapa tuh mim? Nah inilah karena sekarang manusia ini, manusia akhir zaman, terutama Islam akhir zaman, ya, yang tidak menyadari, yang tidak mampu memahami perumpamaan Allah, hanya tersesat dengan perumpamaan Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Ayyadriba masalan. Ma ba'udatan fama fauqaha. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haq min rabbihim. Ya. Wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah yudillu bihi kasyira wa yahdi bihi kasyira wa ma yudillu bihi illal fasikun. Hanya orang fasik. Orang yang ngajinya syariat saja itu fasik. Dia hanya tahu kulit, nggak tahu isinya. Selalu dikejar-kejar kulit. Nah inilah bulan Muharram, harus dibebaskan kulit. Maka Abah sering kisahkan, isi Al-Quran itu hanya ngomong kulit dan daging. Siapa kulit cangkangnya itu? Kayak tadi, omongan Adam, iblis tuh kulitnya tuh. Yang merasa mulia, merasa gagah itu tuh, iblisnya itu. Ngomongin Ibrahim, Namrud tuh, Namrud itulah kulitnya itu. Yang tidak mau dilepaskan. Ngomongin Yusuf, penjara. Nah, tadi penjara itulah kulit. Yang ngomongin Ayub, penyakit kulit, yaitu gatal. Yang ngomongin Yakub, buta. Buta mata hati, buta pikiran. Yang ngomongin Yunus, ikan nun itulah kulit. Maka itulah Allah ingatkan. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembah Tuhan dengan pakai nama, pakai huruf, pakai kulit. Berjalan menuju Allah hanya sampai kulit. Beli duren, beli kulit cucuknya itu. Akhirnya kenapa? Berislam dengan menderita. Karena kamu yang makan bukan rasa duren, tapi kulit duren. Tadi semua. Inilah maka Allah katakan bahwa
Wa ammal ladina kafaru, orang kafir itu fayaqul, dia berkata, aradallahu biha, ada masalah. Ya itulah orang-orang yang tertutup protes kayak orang kafir. Buat apa Allah buat perumpamaan? Gitu kan, kayak orang sekarang. Karena tidak mengerti mana Allah itu adalah dalam Al-Quran, itu adalah sanepan, perumpamaan, misal. Ya ambil arti lempeng, jadi mutajilah. Nggak sadar ngaku ahli sunnah wal jamaah, mutajilah. Nggak sadar ngaku ahli sunnah tapi jabariyah. Bedakan tuh jabariyah. Maka kita ini bukan jabariyah, bukan mutajilah, bukan apapun, apalagi mujassimah. Tapi yang disebutkan dengan ahli sunnah wal jamaah, yang jam'u, sudah berjamaah dohiron wa batinan, yang sudah mengenal hakikat tubuhnya Muhammad, hakikat ruhnya Allah. Sudah ahad jadi Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, sudah jam'u hari Jumat. Insya Allah tidak jadi kirodatan Sabat hari Sabtu. Isbat, sab'ah. 7 lubang di kepalanya nggak sama dengan 7 lubangnya monyet. 7 lubang di kepalanya nggak sama dengan 7 lubangnya babi. Itulah Nabi bersabda, man akhraja napasin bi ghairi ridikil fahuwa mayit dunal baqarah. Mislul hayawan dunal baqarah. Tadi semua. Fahiyya kal hinjir, tapi babilah dia. Kalau yang nggak sadar tuh napasnya di sini siapa? Apa yang dilihatnya itu penglihatan siapa? Yang pendengaran ini punya siapa? Dia nggak sadar punya telinga. Tapi sebetulnya Sami itu Rasulullah. Yang mendengar itu Sama itu Allah. Dia sadar dia hanya punya lubang mata. Basir itu Rasulullah Muhammad. Sementara Basor itu Allah. Itulah. Maka kata Nabi adalah binatang. Mislul hayawan. Yang orang nggak sadar melihat siapa, mendengar siapa, berkalam siapa, napas siapa. Mislul hayawan. Dunal baqarah, terlalu mulia bangkai sapi itu. Maka Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Orang yang tahu, inilah isi Quran, padahal semuanya nanti tentang apapun istilah-istilah Allah, termasuk telaga kausar dan lain sebagainya, yang harusnya kalian minum di sini, karena yang membutuhkan alam fisik, karena itulah karena ilmunya tidak ilmiah. Padahal ngomongin hidup manusia itu sahabat, kimia tentang batinmu, fisika tentang jasadmu. Maka siapapun kalian, ulama kayak apapun kita, kalau ngerti ilmu fisika, berlakulah hukum Newton, berlakulah hukum relativitas, berlakulah hukum Pasteur, berlakulah hukum Archimedes, berlakulah hukum Mendel. Coba. Karena kita alam fisik. Karena yang fisik ini semua adalah bukan fisik, tapi adalah merupakan molekul-molekul, partikel-partikel, adalah merupakan yang sebetulnya adalah tidak ada, saking kecilnya. Tapi dia yang menyatu. Itulah, jadilah kita materi. Semuanya berasal dari energi. Energi adalah berasal dari cahaya. Itulah kenapa kita berasal dari Nur Muhammad semuanya. Karena manusia tidak mampu. Maka Allah berkata, banyak manusia adalah, sesungguhnya Allah tidak akan segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk. Tadi semua. Bahkan kata Allah adalah, ayyadriba masalah ma ba'udatan. Bahkan, fama fauqoha, bahkan lebih kecil daripada itu. Allah sengaja membuat perumpamaan. Adapun orang-orang beriman mengetahui bahwa itulah kebenaran dari Tuhan. Ya. Akan tetapi orang-orang kafir, siapa orang kafir itu? Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Siapapun yang tertutup terhadap Allah, kafirlah dia. Ya, maka tadi bagian Nabi bersabda, Kristen 70, Yahudi 71 golongan, kulhum pinar ila wahidah. Nasrani menjadi 72 golongan, kulhum pinar ila wahidah. Islam 73 golongan, kulhum pinar ila wahidah. Yang satu pada Nasrani, yang satu pada Yahudi, yang satu pada Islam, siapa dia? Yang tadi, ahli sunnah wal jamaah. Tapi bukan ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi dia yang sudah jam'u. Yang sudah dohiron wa batinan. Buat apa ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi masih ahli firqah. Tadi penyakit kulit, masih terpenjara, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah. Ya, nah inilah yang harus dipahami. Ya, orang-orang yang masih kafir, tercover adalah, maka
Di kalangan Yahudi ada Zionis namanya. Di kalangan Nasrani ya misionaris. Di kalangan Islam ada teroris. Orang-orang yang selalu beranggapan hanya memaknai ayat itu satu lapis saja. Padahal baginda Nabi bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun. Maka buku Quran ada tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Nah, kalian bisa cek sendiri. Antara tafsir kabir, antara tafsir lataiful isyarah, itu tafsir. Tapi itu sudah menunjukkan setiap orang tergantung cara pandang. Yang satu lihat ro'a, jadilah Jalalain. Yang satu lihat dengan Ad-Doro, jadilah tafsir Munir. Yang satu lagi dengan Fuad, jadilah Al-Kabir. Jadilah lataiful isyarah, jadilah tafsir Al-Jailani. Tapi yang tertinggi adalah tafsir Quran bil Quran, tafsir firman bil firman. Orang yang sudah menyadari, sudah sampai di ana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. Dialah inna rabbaka ahata binnas. Dirinya akan mentafsirkan Tuhan. Apa yang firman Tuhan, karena dia sudah mengerti hakikat Tuhan yang meliputi dirinya. Tuhan dengan Tuhan. Tuh, baru benar tuh tafsir. Insya Allah. Ya, selama kita sudah sampai memahami inna rabbaka ahata binnas. Bagaimana sampai memahami inna rabbaka ahata binnas? Maka dia sudah melepaskan pakaian kepalsuan aku empatnya. Tadi semua. Aku jasad, aku hati, aku pikiran. Maka masuklah kepada aku dua. Aku ruh. Siapa ruh? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Sifat dari semua. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Sampailah pada aku, ana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. No, si ana itulah yang bisa sholat kepada si ana. Si ana itulah yang bisa mengingat si ana. Si ana itulah yang bisa membawa kepada si ana. Ana Allah. Tadi, ya. Maka tadi, gagallah manusia dalam memahami perumpamaan-perumpamaan Allah. Sehingga ada sebagian ayat yang mengatakan adalah kata, tadi kalau orang-orang yang masih kafir, terkoper. Bagaimana ini koper HP? HP ini bisa melihat kalau masih ada koper. Koper, kacamatanya tertutup. Di dalamnya terkumpul, ketusuk. Kitab ini ada cover. Tertutup. Itu kafir. Itu kafir Hindu, Buddha, kafir dewe, nggak digateke. Kafir. Islam pun kafir. Wairil maghdub waladhdallin, ya semuanya. Siapapun yang terkoper melihat Tuhan. Tapi siapapun yang sudah mengerti walaupun di Yahudi, Nasrani, kata Allah, innama ilahukum ilahu wahid. Selamat. Maka tadi, Yahudi 71 golongan ilah wahidah. Nasrani 72 golongan ilah wahidah. Islam 73 golongan ilah wahidatan. Siapa yang satu itu? Yang kembali pada Tuhan, tauhid. Qul huwallahu ahad. Sudah bebas di Muharram dari penyakit kulit seperti Ayub. Sudah bebas dari butanya Yakub di bulan Muharram. Sudah keluar Yusuf dari penjara di bulan Muharram. Sudah terbebas adalah Ibrahim dari Namrud dengan api di bulan Muharram. Tuh, apalagi makna Muharram? Ngerti lagi, kan begitulah yang tadi. Karena ngajinya kulit. Kamakola, kila, kamakola, kila, kamakola. Begitu yang ngomong sananya udah dibelokin, udah akhirnya sampai ujung kamakola palsu. Dan ini terjadi kenapa sekarang kita terpuruk, sahabat. Ya. Maka Allah telah membuat perumpamaan dan kita tersesat dengan perumpamaan Allah. Dan Allah yang sudah mengatakan itu tadi bahwa masalah yudillu bihi kasyir, ada yang diberikan hidayah oleh Allah banyak. Tapi wayahdi bihi kasyiran, wama yudillu bihi kasyiran. Dan banyak juga orang disesatkan dengan Al-Quran. Ternyata banyak sekarang orang Islam disesatkan oleh Al-Quran. Dari semua. Ya. Karena tidak mampu membaca perumpamaan dan tidak mau peduli kata Allah. Abah sudah kumpulkan ada 17 ayat yang Allah ingatkan tentang perumpamaan. Contoh ayat apa lagi tentang perumpamaan tadi? Istaghfiru rabbakum. Nggak mampu membaca, hanya miskin. Padahal Tuhan sudah kasih solusi. Wa yumdidkum bi'am, aku turunkan harta. Wal banin, keturunan. Keturunan juga bisa harta. Tadi. Fayaj'alakum jannatin, aku turunkan jannah. Jannah apa sih? Kadang salah lagi membaca perumpamaan Allah, istilah Tuhan. Kedamaian, ketenangan dirimu hari ini. Itu.
Kalau tidak ada kegelisahan, kemarahan, kepanikan, hutang, kamu sampai cari ke ujung negeri manapun tidak akan bertemu kata-kata bahagia karena salah tujuan. Ya. Kemudian kata Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfihim ma'kul. Nah, ngerti lagi perumpamaan Allah itu. Padahal Allah membuat perumpamaan. Ngapain Allah cerita gajah? Karena Quran itu hudan wal furqan tadi bil bayinat. Allah cerita tentang al-fil, ada kisah syariatnya, tapi sebenarnya Quran itu berlaku kepada setiap manusia sampai kapanpun. Ayat itu bisa dipakai sampai kapanpun. Tapi manusia tidak mampu perumpamaan. Allah membuat sanepan di sono, terus aja yang kisahin di sono. Kamunya nggak soleh-soleh. Allah ngisahin makhluk bernama Muhammad yang soleh, yang baik. Setiap muludan dibahas kesolehannya tadi semua. Tapi kita nggak berubah-ubah. Allah bicara tentang Fir'aun, tentang Musa, ceritain Musa Fir'aun. Tapi kita masih Fir'aun. Baca Quran tentang Adam dan Iblis. Tapi kita tidak pernah tobat seperti Nabi Adam. Rabbana dzalamna, tetap jadi iblis. Allah mengisahkan Yusuf keluar dari bui. Yang di Muharram ini sama saja, Muharram lagi, tetap masih terkubur dengan bui tubuhnya. Allah mengisahkan Ashabul Kahfi terkurung dengan gua, nah, pernah ditarik pada dirinya. Padahal di sinilah baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari, termasuk Mahdi, Isa lahir dan sebagainya, Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, semuanya pada diri semua. Dajjal ya kita, yang Al-Mahdi ya kita, Isa ya kita, yang kiamat juga ya kita. Kalau nggak ngerti. Aduh tadi. Ya. Tadi kata Allah, alam taro kaifa. Buat apa roh kisah itu? Allah sedang mengisahkan tubuhmu sebenarnya. Siapa gajah itu? Ya tubuhmu. Siapa Abroha itu? Ya nafsumu. Apa gajah Ka'bah yang dihancurkan? Ya kolbu kita. Siapa burung ababil itu membawa 3 batu? Tadi semua. Itulah nurun ala nurin. EMC kuadrat. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah sudah ahadkan satu. Tuh salamatlah Ka'bahmu. Bisa dipakai kan? Ayat itu. Allah cerita tentang Al-Baqarah. Sapi. Bahwa Allah kata kepada Allah, kepada Musa, hai Musa, tadi semua, sembelihlah sapi betina. Sapinya tidak boleh tua, tidak boleh terlalu muda. Sapinya berwarna kuning, belum pernah digunakan membajak. Tadi semua. Tadi. Tidak berwarna belang. Tadi semua. Allah sedang bicara tentang tubuh kita. Siapapun kalian tidak akan menemukan kebahagiaan sebelum kalian sembelih diri kita sendiri. Akan supaya hidup hati kita, sembelihlah bagian yang luar. Karena Nabi Muhammad pun ditegur, wastagfir li dan bika, 2 ayat Al-Quran. Allah menegur Muhammad lewat Jibril, ya Muhammad, mohon ampun atas dosamu. Muncullah hadis Nabi, hujuduka dan pun, dosamu itulah wujudmu itulah yang dosa. Itulah landasan Imam Asy'ari Maturidi membuat seolah-olah sifat 20 itu wujud, diawali wujud sifat nafsiyah. Karena jangan sampai kalau Allah sudah wujud, berarti kesananya gagal. Nggak ngerti wujud, gagallah semuanya. Bagaimana nggak ngerti wujudnya Allah? Akhirnya kamu sholat menyembah yang wujud. Bagaimana kamu yang Adam menyembah yang wujud? Bagaimana kamu berdoa kepada yang wujud? Kamu Adam. Yang nggak ada, minta pada yang ada. Yang tidak ada, menyembah yang ada. Coba aja pakai akal. Maka agama itu untuk orang berakal. Maka kaidah ilmu mantik itu tadi. Bukan dalil dipaksa ke akal. Kalau akalnya lemot, nggak usah. Udah gabung saja dengan orang yang cerdas. Maka Nabi sudah nyuruh, kamu harus bersama Allah. Tapi kalau tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Tapi sami'na wa ata'na, satu grup, satu ini. Jadilah penumpang. Kita nggak usah jadi pilot semuanya. Sing penting jadilah penumpang pesawat terbang itu duduk manis. Mau gapleh juga di pesawat. Asal pilotnya nggak gapleh sampai dia. Itu ada bagian termudah. Itulah makanya
wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nah, tapi yang dimaksud wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruq yang mana tadi? Yang pertama dihitam oleh Allah jasad dan ruhmu itu. Jangan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jam'u. Kamu itu dari Ahad loh. Sekarang jadi Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Nah, jam'u kan lagi lo hari Jumat supaya kamu isbat, sabata, sab'ah. 7 bagian tubuhmu adalah Fatihah bersatu lagi. 7 lubang di sini adalah bukan lagi penglihatan kucing, karena kucing sama dengan kepala. Kita ini sahabat, antara kita dengan binatang sama, dari leher ke bawah itu sama, dengan sapi, dengan anjing, dengan babi. Tapi yang membedakan kita ini adalah ini ke atas. Maka ada amalia di situ. Dan kenapa disembelih itu bukan di sini, bukan kakinya yang dipotong, tapi di leher. Maka selalu sembelihlah, sembelihlah, sembelihlah. Nah itu tadi, ya. Termasuk umat Nabi Musa. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtuluan. Sembelihlah, bunuhlah dirimu, sembelih leher. Tadi semua. Apa baik akhirnya dikisahkan di surat awal, carilah sapi betina. Nah, ini sapi betina. Kan begitu. Sapi betina yang tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, yang belum pernah digunakan membajak, tidak pernah menggunakan pengairan, tidak belang, sampai orang Bani Israil itu bertanya, coba hakikatnya apa Musa? Akhirnya ternyata yang sebenarnya adalah wabil bayinatnya kepada kita diri kita. Hudan dan furqonnya adalah setiap manusia adalah hakikat tubuhnya adalah sapi betina. Maka itulah kepada baginda Nabi ada telaga Kausar. Nah, telaga Kausar juga kalau nggak ngerti lagi sanepan, makanya dijelaskan tentang apa namanya tentang telaga Kausar yang harus kita pahami, ya. Bagaimana mengingkarinya, ya. Dalam salah tijanilah wa mimma yajibu aidon ayya'lama annahu lahu sallallahu alaihi wasallam haudun adalah telaga Kausar dari semuanya. A'tahullahu ta'ala iyyahu fil akhirah. Lakin la yakfuru man ankarohu, ya. Man ankarohu wa innama yabsuk. Kecuali adalah orang yang fasik. Balik lagi. Sebagai yang kata Allah tadi. Manusia itu yang fasik. Nabi sudah mengatakan tentang telaga Kausar hanya kepada orang fasik yang tidak akan mengimaninya. Karena orang fasik itu tadi ngajinya kulit. Tadi yang kata Allah dalam Al-Quran tadi. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, fasik. Maka Imam Ghazali menyarankan kepada kita, kalau kamu bertasawuf gunakan fikih, kalau kamu berhakikat gunakan syariat. Karena hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat fasik. Ini termasuk juga perumpamaan surga, neraka, sirat, barjah. Semuanya adalah selalu di bawahnya adalah wa innama yabsuka, kecuali orang fasik di semua, ya. Ya. Yang akan mengingkarinya, ya. Pahami, ya. Kemudian juga dijelaskan tentang apa itu telaga Kausar. Apa dari sini aja udah ngerti. Dikatakan wa wahallahu ta'ala ila Isa alaihi salam anna li Muhammadin haudon, dikatakan dalam tafsir dalam kitab Tijan. Ab'adu mim Makkah ila la isyamsi fihi aniyatun misla adadi nujumis samai walahu launu kulli syarabil jannati wa ta'mu kulli shimariha. Jadi Allah memberikan wahyu pada Nabi Isa bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki telaga yang panjangnya mulai dari Mekah sampai tempat matahari. Ini kan perumpamaan lagi. Apa banyak hadis termasuk banyak hal. Karena memang semuanya perumpamaan, sahabat. Maka disitulah Allah berfirman, banyak manusia disesatkan dengan perumpamaan. Karena dia fasik. Ngajinya hanya satu lapis. Ya. Padahal apa yang kata Allah dalam Quran. Kepada walaqad sarrafna fi hadal qur'ana linnasi min kulli masalin. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya kami telah menjelaskan segala perumpamaan. Bahkan adalah min kulli masalin. Berarti tiap-tiap ayat itu min kulli masalin, perumpamaan. Jadi kalau kamu ngambil lurus, mutajilah kamu. Sekarang ini maka banyak orang Islam mutajilah. Akhirnya orang Islam belangsak.
Jadi jongos di mana-mana. Negaranya perang saudara. Miskin. Tidak berbuat apa-apa. Tidak disadari oleh mereka. Sekarang sedang terjadi kehancuran. Oh, bangkit apanya? Kenyataannya, apa yang sudah kita buat hari ini orang Islam? Maaf, ayo bangkit. Maka itulah Nabi mengajarkan dari mulai mengeringnya Danau Tebrias, mengeringnya kesadaran, itulah orang Islam sekarang. Muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Tuh, akhirnya Ya'juj tadi. Akhirnya Juj yang dicarinya, makhluk terus. Ya'juj, Ma'juj. Ke kanan Juj, ke kiri Juj. Mana tadi? Pahala, dosa. Itulah. Surga, neraka. Coba. Tuhannya itu sudah dianggap seperti apa? Akhirnya dia masuk ke dalam Dajjal. Setelah mengeringnya Danau Tebrias, masuklah Ya'juj Ma'juj. Masuklah Duhon. Setelah Duhon, kabut dalam pikirannya. Akhirnya sekarang orang Islam ini tergeret dengan roda zaman. Kenapa? Kabut. Sengajakah engkau meliputi pikiranku? Kabut pikiran. Cari duit terhalang kabut, berilmu terhalang kabut, memahami agama terhalang kabut. Pekat, beralat, dan selanjutnya apa? Tapi penyebabnya akhirnya roda zaman menggilas kita, terseret tertatih hari ini. Jadi jongos di mana-mana. Semua. Akhirnya akan menyusahkan orang lain. Jadi beban buat orang lain. Karena kita tidak mengerti. Sadar nggak sadar. Nah, ya. Allah sudah mengatakan, walaqad sarrafna fi hadal Qur'an linnasi min kulli masal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Maka segalanya kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam. Tapi manusia tidak mau mengambil perumpamaan itu. Tadi semua. Kemudian walaqad sarrafna linnasi fi hadal Qur'ani min kulli masal. Ya. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Qur'an ini, akan tetapi adalah manusia adalah tidak mengambil perumpamaan itu. Ya. Maka dia terjebak dengan perumpamaan apa kata Allah, surga, jannah dan lain sebagainya. Apa kata Nabi dengan telaga Kausar? Pada hari ini kalian bisa menikmati telaga Kausar itu. Salatnya tadi, inna a'tayna kal kausar, fasolli li rabbika wanhar, sembelihlah dirimu, berkorbanlah dirimu. Maka tadi semua tentang Islam itu pengorbanan. Orang mati syahid berkorban nyawa. Orang tentang takwa berkorban harta. Orang takwa itu bersedekah. Orang iman berkorban harta. Berkorban. Orang hijrah berkorban harta. Jadi intinya isi Al-Quran itu pengorbanan. Makanya kata aslama, saling berkorban dirimu sendiri. Kembalikan, sebenar-benarnya aku tidak ada, yang ada Allah. Maka itulah raditu billahi rabbah. Ridholah Tuhan, aku sebagai Tuhanmu. Ridholah kepada Allah sebagai satu-satunya Rabb. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina, jangan ngomong doa. Buktikan bahwa kita ridho bertuhankan Allah. Siaplah diatur oleh Allah. Jadilah hamba Allah. Tapi akhirnya, kalau tidak, jangan jadi Jabariyah juga. Karena bedakan antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Kalau Jabariyah, lillah, dia, ada Allah. Dia yang mengerjakan. Kata Allah, hey, kamu harus ikhlas ya. Oh, kamu ikhlas karena Allah. Siapa yang kerja? Saya. Nah, itu masih sandaran seperti itu. Masih ada makhluk, ada Allah. Walaupun semuanya diserahkan ke Allah, itu Jabariyah. Tauhid bukan begitu. Tapi sebaliknya yang ngerjakin siapa? Aku. Yang beramal, aku. Yang sholat, aku. Yang bekerja, aku. Mu'tazilah. Ajaran Tuhan bukan begitu. Itulah kenapa kata Nabi, Yahudi menjadi 71. Kulluhum finnar illa wahidah. Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Kemudian Islam menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahid. Siapa dia? Innama ilahukum ilahu wahid. Maka secara pelajaran tauhid, siapapun kamu. Dan pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak berasulkan Muhammad. Tapi Muhammad yang mana lagi? Orang Hindu dibimbing oleh Muhammad. Orang Buddha dibimbing oleh Muhammad. Makhluk semuanya adalah Muhammad.
Tadi, ya. Pohon dibimbing oleh Muhammad. Binatang, semut dibimbing oleh Muhammad. Apa itu? Nur Muhammad. Pahamilah tadi semua. Walaupun nanti setiap umat punya syariat, maka jangan ribut antara syariat orang dengan syariat. Kemudian inilah juga yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah walaqad bahwa sesungguhnya sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Tadi semuanya berbagai macam perumpamaan tapi manusia. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu tadi, yang bukan hanya alima ya'lamu ilman wa ma'laman sampai wadzaka ma'lum. Mengetahui Tuhan dengan Tuhan, melihat Allah dengan Allah. Dia sudah innakum satarona rabbakum ayyana. Dia sudah melihat Allah. Dia bersyariat dengan hakikat dan ma'rifat. Maka tadi sholatnya, puasanya, ibadahnya, dia hanya melihat fi'il Allah. Hanyalah Allah yang beribadah. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Aku menyembah diriku sendiri. Aku mengingat diriku sendiri. Aku meminta pada diriku sendiri. Nah itulah yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Jabariyah. Jabariyah itu selalu menyandarkan pada Allah tapi dia ada. Dia meminta. Kalau Ahlussunnah, kalau yang awal Jamaah, dia hanya nafi. Yang minta pada Allah, Allah. Yang sholat pada Allah. Itu bukan Jabariyah. Jangan kebalik. Ya. Bukan wahdatul wujud lagi dua. Wahdatul wujud mesti ada kamu dalam satu wujud, nggak mungkin. Muncullah istilah hulul, itihad, mujawir, muqallid dan lain sebagainya. Ittisal, inpisal, gitu. Padahal bagi orang tauhid menafikan bahwa sebenar-benarnya aku tidak ada. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqil Allah. Sudah mengerti ayan khorjiyah sifat Adam pada tubuhnya 7 sifat ma'ani, kudrat, irodat, hayat, ilmu sama kalam basar. Sebenar-benarnya itu karena 7 sifat maknawi, sifat Rasulullah, ayan sabitoh, sifat Muhammad. Tadi semua. Kaunuhu aliman, kaunuhu basiron, kaunuhu muridan, muridun. Tadi semua, ya. Kaunuhu ilmun, hayyun. Tadi semua. Sesungguhnya ada makna, tapi jadi satu, wahdaniyat. Jadi wahdaniyat fil apa, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat. Dalam itikadnya, dia udah merdeka kalau begitu. Antara taat dan maksiat sama saja bagi dia. Hah, nikmat hidup itu. Ada aku sudah nggak peduli lagi yang dilakukan. Semuanya adalah hanya perbuatan dalam. Nah, disitulah nikmatnya. Kau di bawah surga. Jangan aneh kalau nanti homernya halal. Kau punya bidadari banyak. Tadi semua. Ya. Karena semuanya udah hanya dia dan ada dalam wujud Muhammad Rasulullah. Ya, silakan mau di makom mana? Di makom kulit ya siap-siap ribut. Siap-siap bermasalah. Siap-siap mengikuti hukum syariat yang begitu banyak aturan. Akhirnya kamu lelah di situ. Tidak melanjutkan perjalanan. Ini yang sekarang ini orang Islam terjebak di situ. Pada syariat yang sebenarnya sudah seharusnya adalah orang Allah sendiri dalam ayat Quran pertama dimansuk, undang-undang direvisi oleh Allah. Yang ini direvisi lagi. Allah sendiri merubah undang-undang dalam Al-Quran. Yang tadi suruh perang, enggak, sekarang suruh damai. Tuh. Manusia berilmu diam. Rasulullah pun begitu. Awalnya boleh nggak boleh hijrah, nggak boleh jarah. Tapi di Madinah boleh jarah. Tuh. Termasuk juga ulama-ulamanya. Imam Ja'far As-Shadiq begini nyuruh sholatnya. Ngikutilah Imam Hanafi muridnya. Takbirnya begini. Tapi kemudian berubah. Imam Hanafi maka nggak pakai Fatihah sholatnya. Yang nggak tahu Nabi Muhammad pakai Fatihah nggak ya sholatnya. Tapi Imam Hanafi menggunakan tadi semua. Anjing pun Imam Hanafi itu halal. Karena Imam Hanafi itu melihat, maaf, bukan najis tadi semua. Nah disinilah perbedaan mazhab. Maka tadi termasuk kisah Ashabul Kahfi itu adalah siapa anjing itu kitmir. Siapa kitmir itu? Paham itu perumpamaan-perumpamaan Allah itu. Tapi begitu masuk pada Maliki, sholatnya sudah pakai Fatihah, nggak pakai Bismillah. Artinya perubahan. Memang makhluk ini tagoyur. Coba bagaimana kamu ijtihad? Sejak berapa ratus tahun yang lalu nggak boleh ijtihad orang Islam. Mati kon. Ilmu SD. Dunia ini sudah sampai kepada profesor di atas profesor, nurun ala nurin.
Bagaimana kau mau berkomunikasi dengan menggunakan semapur Morse? Hari ini sudah video call, sebentar lagi HP akan hilang. Sadarkah selama hidup kita ini perubahan? Kamera, dulu di mana-mana ada Ricoh, ada Fuji, ada apa? Kemana? Tapi kau berilmu masih begitu, kamakola kila. Kata orang 1000 tahun yang lalu, yang di situ apa yang dilihatnya, apa yang dohir saat itu. Karena Jibril itu penglihatannya menyaksikan. Bagaimana kau dipakai hidup hari ini? Inilah yang menjadikan Islam hancur hari ini. Jadi jongos di mana-mana, merasa mulia, merasa ahli surga, yang lain masih neraka. Mereka hanya penumpang. Coba. Kata Imam Ghazali, kalau aku di dunia ini hanya aku dan tasbihku, maka aku masih masuk neraka gara-gara syirik dengan tasbih dan aku sendiri. Kalau aku, bayangkan tuh, artinya tak satu pun jarum di dunia ini kecuali Allah. Ini prinsipnya sudah ngaco semuanya. Tadi semua nggak sadar sudah dibelokkan. Tukang mancing sudah kebawa ikan. Ini kan masalah tadi semua. Sekarang realitanya nggak usah repot. Wah, nyata betapa maksiatnya sekarang, kemaksiatan di negara Islam. Tadi semua. Ya, kamu ngerti nggak? Babul Patah itu di Arab Saudi itu. Tanya mukimin orang Arab. Dijadikan tempat pelacuran. Nah, kamu ngerti nggak Hajar Aswad itu? Sampai 300 real. Perempuan yang menyium Hajar Aswad dengan bahasanya untuk cium. Siapa yang cium Hajar Aswad? Bahkan. Coba. Sunnah muakkad aja bukan. Apalagi wajib dari Allah. Tadi semua. Itikadnya sudah belok jauh. Tadi semua. Ya. Mari bangun orang Islam. Marilah kembali masuk ilmiah. Makanya sekarang Abah sudah melihat kelompok ulama sekarang ini. Yang masih berpegang pada fikih peradaban abad-abad dulu. Maka masih terjebak kepada Ya'juj wa Ma'juj, halal, haram, surga, neraka, pahala, dosa. Tapi tidak berbuat apa-apa untuk makhluk. Selain hanya nyalakan ini, nyalakan ini, nyalakan ini. Tapi orang yang sudah sampai kepada ad-dirasa al-islamiyah, yang sudah nalarnya sudah mulai, profesor-profesor di bidang mereka kayak banyak di kalangan Islam sekarang sudah mulai pandangannya sudah beda lagi. Yang dilihat agama itu tentang manfaat. Ya, karena kalian akan diuji banyak hal nanti di akhir zaman. Tadi kalau kalian bisa haram, halal, haram, babi, haram. Nanti di akhir zaman akan tiada makanan yang ada babi. Nah, dan yang lebih ngeri lagi yang Abah lihat secara batin, Ka'bah dan Madinah akan hancur. Dan kalian selama ini menganggap itu rumah Tuhan, akan hancur imannya. Nggak usah, santai saja. Kalau perlu besok, nggak ada masalah. Karena kau sudah tidak lagi di situ imanmu. Tadi semua. Muhammadnya tidak lagi di situ. Muhammadnya sudah dirimu sendiri. Maka Tuhan mengatakan, watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tadi semua, ya. Dan inilah yang Allah ingatkan pada Nabi berkata pada waqala Rasul. Karena tadi salah menafsirkan Quran, tidak mampu membuat perumpamaan. Ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya Quran telah campakan. Dibaca qiraatnya, dibaca dengan tajwid, tetapi tidak pernah. Ya. Kemudian juga tentang bagaimana tentang ayat yang lain. Walaqad darabna linnasa fi hadal Qur'an min kulli masyal. Terus Allah kata. Maka masalul ladina kafaru masalul ladina Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamiskatu. Semua perumpamaan sahabat. Nah tadi kata Allah surat Al-Baqarah, manusia disesatkan dengan perumpamaan. Jadi sekarang ini manusia, banyakan kita ini sesat gara-gara perumpamaan Allah yang dipandang sebagai apa adanya. Jadilah mutajilah, jadilah jabariyah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi mutajilah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi jabariyah. Ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi wahdatul wujud. Tadi semua. Bukan wahdatul wujud kita ini. Kita memang tidak ada. Apa? Terus siapa yang buat perumpamaan? Ya Allah sendiri. Inilah tauhid dari awal yang diajarkan Nabi Adam. Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ya. Jadi inilah sahabat ya tentang kenapa Allah, akhirnya juga tentang banyak hadis Nabi, tentang sekarang ini manusia. Qada Allah takdir bisa dirubah dengan doa. Nah doa yang mana?
Sampai ada la yarudul qada illa biddu'a. Yang bisa menolak takdir itu doa. Doa siapa? Doa dari orang mahjub. Doa dari orang yang Adam yang merasa wujud. Ya tidak. Maka doa-doa dari semua. Bahkan syirik orang berdoa bahwa dia bisa mengatur Allah. Dan Allah kalau bisa diatur dengan doa, dia itu tidak qiyamuhu binafsihi. Dia tidak mukhalafatul lil hawadits. Coba pahami hukum Allah. Sifat 20 yang matang. Bagaimana mungkin dia yang berdiri sini ngomongin Jibril, Mikail, Israil seolah-olah makhluk yang berbeda, jisim dengan Allah. Kalau kamu bayangkan Jibril, Mikail, Israil itu sosok, maka Allahnya sosok. Inilah persoalan kalau tauhid nggak beres. Pada saat Allah berfirman di dalam Al-Quran buat perumpamaan yang begitu indah. Pada saat Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Itu sedang betul. Wa id qala ya inni khaliqun basaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Di situ ada Allah, di situ ada Adam, di situ ada iblis, di situ ada malaikat. Aja seolah-olah 4 sosok. Padahal di situlah Allah sudah mengajarkan penciptaan. Walaupun ini lihat kitab di atasnya, Syaul Kalam di atasnya Allah cerita. Laqad khalaqnal insana min solsolin min hama'in masnun. Sedang bicara penciptaan. Maka di situ sebetulnya dalam olah-olah manusia yang akan diciptakan memiliki 4 lapis, jasad, hati, ruh, sir. Ngomongin Allah itu sir sebetulnya. Makrifat. Ngomongin Rasulullah ruh sebetulnya. Adam itu. Ngomongin iblis, ya ini jasad. Nah, ini yang tidak mau sujud. Maka di situ sebetulnya ayat itu sedang faida sawaituhu, sawu Allah meluruskan. Bahkan bentuknya, sifatnya, karena memang makhluk itu tagoyur dari makhluk mirip monyet, tapi manusia bukan dari monyet. Monyet punya familinya sendiri. Tapi manusia awal itu yang protes kepada Allah, di malaikat, karena dia pikir kata malaikat itu makhluk yang semacam itu. Maka Allah ingatkan, ini alamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian. Yang ini akan berdiri tegak dia. Nah itulah antara Homo erectus dengan Homo sapien beda. Homo erectus itu bukan monyet sebetulnya. Dia manusia, Homo namanya. Ya. Tadi semua. Pahami ya, jadi kalau manusia ini kadang-kadang menolak evolusi, tapi sudah nggak sadar evolusi itu terjadi. Tetapi juga pada saat memahami evolusi, jadi kaitkan ke sana lagi, ke Darwin misalnya. Lain, manusia punya jalur. Tapi manusia punya manusia, monyet punya jalur, semua punya jalur. Ya, pahami. Tapi manusia, dari mulai selnya terendah, sampai sel yang paling kompleks, kemudian juga di situ ada DNA yang paling kompleks, kromosom yang paling kompleks. Tapi perjalanan manusia, sampai manusia pernah melewati tadi sifat-sifat binatang, bahimia, subu'iyah, syaitonia. Maka itulah kenapa pada manusia ada ruh buatani, ada ruh hewani, ada ruh sultan. Ya Allah ada, malaikat ada, kita ini. Jin kita, pohon kita, binatang kita, tadi semua. Api pun kita, narun, angin pun kita, maun, air pun kita, turabun, tanah pun kita. Maka inilah manusia sempurna. Segalanya, inilah kerajaan disebut alam sogir. Alam ketuhanan kecil. Tapi komplit. Sama komplitnya dengan alam kabir. Maka siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya otomatis. Ya. Dan maka kepada mereka kita semua adalah Allah sudah buat perumpamaan begitu banyak sahabat. Dan manusia sekarang ini hanya mengampilkan. Dan Abah sudah jelaskan, manusia ini bingung tentang bahwa sesungguhnya Tuhannya sudah membuat perumpamaan. Syariat yang diberikan dari Nabi Adam kepada Nabi sampai Nabi Muhammad sama. Mentauhidkan Allah tadi. Kulluhum binar ila wahidah itu. Tauhid, 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 tauhid. Sampai di penghujungnya kul huwallahu ahad. Untuk bisa mengatakan kul a'udzu birabbil falaq. Di penghujungnya adalah kul a'udzu birabbin nas. Katakan. Ceritakan perjalanan kamu dari sapi betina Al-Baqarah tadi. Dengan kuncinya Al-Fatihah tadi. Diawali dengan kunci awal alif lam mim itu. Siapa alif, siapa lam, siapa mim. Sampai kamu dalikal kitab. Dalikal kitab.
Kita yang harus membuktikan iman, takwa. Dalikal kitab la raiba fihi. Bagaimana akan menemukan dalikal kitab kalau sapinya nggak disembelih? Al-Baqarah, masuklah ke Al-Baqarah pada Ali Imran, keluarga Imran, untuk memberikan jelaskan tuh, membedakan. Maka di surat Al-Baqarah kisah orang kafir, orang munafik, orang apa, itu sedang bicara diri kita sendiri. Tadi sampai Allah minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi mereka nggak beriman. Oh, sekarang banyak. Nah gitu. Akunya iman Allah, tapi Allah di PHP, Allah nggak dianggap. Tadi akhirnya khatamallahu ala qulubi. Oh, itu buat orang kafir. Nah, sadar kita lah yang terkafir, terkoper. Tadi sehingga tidak mampu menyaksikan Allah dalam segala perkara. Karena kamu yang ada. Barulah masuk Ali Imran. Masuklah An-Nisa. Tuh Allah bicara juga. Pankihu ma tabalu masna. Aduh, masna wasulah sawaruba. Itu kamu tuh Allah sedang ngomongin tubuh kita. Sebenarnya bukan nyandung. Kenapa Allah ngomongnya masna? Karena jasad dan ruh. Dua dulu, dohir dan batin. Dua, masna wasulasa. Barulah wasulasa waruba. Jasad, hati, tuh kawinkan tuh, candung tuh, gitu. Ya, itu sebetulnya sedang ngomongin itu. Allah tuh semua isi Al-Quran hitopnya tentang pulang pada Allah. Hijrah juga hijrah pada Allah. Tadi semua. Hanya tentang itu Al-Quran itu isinya sebenarnya. Tadi semua. Surat An-Nisa, masuklah nanti. Ke surat Al-Ma'idah, tuh. Barulah Al-Yauma Akmal. Terus ke sono. Tapi kemudian dikisahkan lagi. Kenapa dikisahkan lagi tentang? Karena surat Al-Baqarah itu, di situ surat Ali Imran itu mengajarkan kita siapa Adam, siapa iblis, siapa orang munafik, siapa orang beriman, siapa orang apa. Barulah nanti dirinci lagi oleh Allah di sana. Misalnya tentang Adam, surat apa semua. Akhirnya bagaimana surat haji. Siapa yang suruh haji? Terus ke sono nanti Allah bicara. Di penghujung ada waqiah, surat waqiah. Apa yang disebut kiamat? Terus kemudian di penghujungnya kulhu. Itulah natijahnya. Kulhu. Katakanlah Allah itu hu. Semuanya Allah. Huwa. Ahad. Yang lam yalid walam yulad. As-somad lam yalid walam yulad. Barulah kau bisa mengatakan kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu. Ceritakan ya. Ceritakan. Pengalaman kamu dari Alif Lam Mim itu. Dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Sampai kamu menjadikan dalikal kitab. Kamu masuk dari keluarga Imran. Kamu juga masuk adalah bagaimana. Sudah kau kawinkan 4 diri dohir, batin, syariat, tarekat, hakikat. Itu hakikatnya, bukannya pankihu ma tawalaku masna ala nisa. Masna wasulah ala nisa. Nih perempuan inilah, badan ini. Kan itulah nafsul amarah, nafsul lawamah, mulhimah. Itu sebetulnya itu. Hati-hati di tubuhmu. Hawa itu adalah 4 lapis nafsu, amarah, lawamah. Itu kawin tuh. Kawinkan, jam'ukan. Itu Allah sedang bicara itu sebetulnya. Termasuk mulki, malakut, jabarut, lahut. Itu. Ruh jismani, ruh rohani, ruh soni, ruh kudus. Itu syariat, tarekat, hakikat. Itu janatul ma'wa, janatul na'im, janatul bid'ah, janatul kurba. Itu Allah sedang bicara itu. Karena kalau nggak dikawinkan tadi pankihu atau masna warusulah sawaruba yang 4 tadi, akhirnya tubuhnya lah yang ada nafsu amarah, sementara tubuhnya selalu inna nafsul amaratun bisu. Bagaimana dari amarah ke lawamah, lawamah ke mulhimah, nggak sampai mutmainah, ya otomatis nggak akan diundang. Karena khitab yang diundang ada ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kata dia pulang. Ini nggak diundang-undang pulang, hanya bolak-balik saja. Manusia binatang, manusia batu, manusia tumbuhan, manusia ulet, manusia cacing, manusia. Dan bermiliar-miliar tahun sampai hari ini kalau kalian ngerti. Hanyalah mengulang dan mengulang. Tidak bisa lah ya masuh ilal mutahharun. Tadi semua. Maka toharoh itu dengan 4 lapis tadi. Dan kenapa kalian takbir? Orang mati itu ditakbirkan 4 balik. Cuma nggak ngerti lagi. Allahu Akbar baca Fatihah. Allahu Akbar baca sholawat. Allahu Akbar baca doa. Allahu Akbar. Nggak ngerti. Masna wasulasa warubah. Syariat, tarekat, hakikat. Amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. 4. Kalau enggak sampai mutmainnah, tidak akan irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Barulah sampai kembali. Kita dari insan menuju insan kamil, mukamil. Balik lagi. Itulah roji'un. Itulah la yamassuhu ilal mutahharun. Ya sahabat. Karena kita gagal akibat. Padahal Allah sudah mengingatkan tentang syariat. Jangan terjebak. Isi Al-Quran bicara tentang syariat para nabi-nabi itu.
ingin mengajarkan oleh Allah pada kita dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariatnya itu sama. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, terus wa Zakaria wa Yahya, terus semuanya sampai wa Isa wa Muhammad wa Ahmad. Syariatnya sama. Ilahukum ilahu wahid. Innama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a rabbih itu fal ya'mal amalan soleh. Bedakan amal soleh dan amal hasanah. Amal soleh itu tentang apa? Amal hasanah itu tentang apa? Amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Kalau nggak dirubah begini, banyak ulama bilang, ini Abah berbeda. Bukan berbeda. Hari ini inilah konteksnya. Kalian mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Abah nggak sedang nyuruh siapa-siapa. Karena untuk menyampaikan kulil haqqo wala kana muron, dan Abah juga sudah mati hanya untuk menyampaikan sebagai corong saja. Silakan ada yang mengikuti, mengambil, dan silakan yang tidak, up to you. Ya. Urip-uripmu tadi semua, ya. Maka ada syariat yang sama dari mulai semua. Adapun yang membedakan, kalian jangan bingung kalau ada yang kebaktian, ada yang mukul-mukul batok, ada yang mukul ini. Ada yang sancai, yang amitabha, yang apa, silakan. Itu masalah mansakan, cara. Tadi ada ikan, ada yang dipesmol, ada yang dipepes. Maka tadi manusia itu tidak pernah dibicarakan tentang matinya. Padahal kalau binatang, ayam, domba itu dibicarakan setelah mati bergunanya. Ayam setiap lahir, nah terus ayam aja semuanya. Tapi pada saat udah mati baru manfaat. Ayam pepes, ayam geprek, ayam pesmol, opor ayam, sate ayam. Ayam itu masih berguna. Kita udah kasih nama di dunia, Mamad Ujang. Tapi begitu mati, hilang. Ada jasa. Kambing. Siapa yang lahir pun, siapa? Kambing siapa? Kambing. Nggak pernah. Itu siapa namanya kambing? Mamad Ujang. Enggak. Tapi udah mati. Kambing guling, sate kambing, sate ini. Oh, tongseng kambing, gulai kambing, kambing bakar. Coba, manusia ini malah matinya nggak ada gunanya. Maka sesungguhnya hanya tentang makan. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi unnaka fil amri wad'u ila rabbik innaka lala hudal mustaqim. Ya, bahwa bagi setiap umat ada mansakan, ada cara. Silakan mau cara apa, yang penting tujuan maqasid. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka mardotillah. Tapi sampai mardotillah dengan Allah, bukan dirimu. Jadi semua tidak ada. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai penutup dari Abah adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitaba lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksyaruhumul fasik. Fasik lagi. Orang bersyariat tidak berhakikat itu fasik. Ingat itu. Dan Allah fasikin. Kita Imam Ghazali. Siapa berpikir tanpa tasawuf, fasik. Siapa bertasawuf tanpa pikir, zindik. Ayo. Ahli sunnah wal jamaah itu ijtimakan. Dohir batin. Awal akhir. Wal awal wal akhir. Wal dohir wal batin. Syariat mengajarkan kepada tubuh kita melihat fi'il Allah dalam segala apapun. Pada kita dan luar kita. Thariqat mengajarkan kepada kita adalah sesungguhnya adalah asma Allah pada hati kita. Hakikat mengajarkan kepada kita adalah sifat Allah. Apa sifat itu? Melihat ternyata ruh, mendengar itu ruh, berkalam itu ruh, berhidup itu ruh. Semuanya sifat Allah. Itulah a'yan sabitoh. Dari situlah munculnya penglihatan, pendengaran, ilmu, pengetahuan, nafsu, semuanya. Sadari dari sini. Baru ma'rifat mengajarkan sir, rasa. Di penghujungnya adalah, maka tadi guru saya mengajarkan, berzikir dengan lisan, masukkan ke hati, masukkan ke rasa, masukkan ke mesra, masukkanlah ke cinta. Zikir ma'goflatin, ke zikir ma'yakdotin, zikir ma'hudurin, zikir ma'goibatin, sampailah zikir ma'musyahadah, menyaksikan Allah. Maka zikir secara syariat diucapkan, diperbuat. Zikir secara thariqat adalah mengingat dengan hati. Zikir secara hakikat adalah merasa. Tapi zikir secara ma'rifat, melihat apapun, kemanapun, kemana.
hanya melihat tadi Allah SWT. Mohon maaf atas kekurangan, sekali lagi sehat semua, tadi semua ya. Marilah kita semoga dibukakan kecerdasan tadi semua, karena Abah sedang membahas kitab Tijan dan martabah juga. Tijan ini harus dipahami, kalau enggak juga banyak perumpamaan di dalamnya dari Syekh Nawawi, dari apa semua. Dan memang ulama dulu tuh membuat perumpamaan. Cuma sayang sekarang ini kalau dijelaskan aja nggak ngerti, bagaimana dikasih perumpamaan. Inilah kata Allah. Ya, jadi sekarang ini kata Abah, kenapa Allah buka ilmu pengetahuan seolah yang tadinya goib didohirkan. Yang dulu ngomong itu telepati, sama sekarang oleh Allah bisa halo, video call. Dulu zaman Nabi telepati. Tapi sekarang kan nggak bisa orangnya. Maka tadi, dulu komunikasi itu dengan semapur, sekarang dengan ini. Dulu pergi itu dengan kuda, dengan apa? Sekarang nggak lagi, naik konkon, naik Boeing, naik SQ. Ya Karim, manusia nggak mau berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang WA Abah yang dari beberapa daerah yang minta izin untuk hadir hari Sabtu tanggal 26 untuk acara, karena berada pada penghujung Muharram, kata Abah, maka yang bisa, yang mampu adalah mandi tobat di sini. Ya, dari sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling menyadarkan, sama-sama. Tidak ada guru dan murid, tidak ada. Ya, sampai ada yang tanya mahar sama Abah. Di Abah saya tuh nggak ada mahar. Kalian pun kalau nggak punya bisa untuk makan, Abah siapkan makan di sini. Ya, tempat tidur seadanya, apa ada di sini. Ya, Insya Allah mungkin untuk berapa ribu orang sih masih bisa nampung di majelis, di musola, di masjid. Ada mes juga, ada sekarang maka Abah sedang bangun ya. Nanti ya itu saja ya, intinya adalah kita orang yang sama-sama punya niat. Itu saja bagi Abah. Kalau tanya, Bah apa syaratnya? Kamu punya ilahi anta maksudi, niatnya untuk mencari ridho Allah dari semua ya. Itu saja, mohon maaf sekali lagi, terima kasih.